Shalom, perkenalkan nama saya Melanie Christine Natalia Mano, kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran PAK. Yang pertama, pengertian asesmen. Asesmen adalah upaya mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas, atau mata kuliah atau program studi dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Yang kedua, prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, sahih. Agar sahih atau valid, penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan hal-hal lain. Yang keempat, terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, pengajuan kriteria. Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Yang kesembilan, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang berikut, tujuan asesmen. Yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang berikut, fungsi asesmen. Fungsi pertama, formative assessment, yaitu penilaian digunakan sebagai umpan balik. Yang kedua, summative assessment, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Yang berikut, jenis-jenis asesmen. Yang pertama, rote assessment, yaitu penilaian tertulis. Yang kedua, performance assessment, yaitu dapat menilai lebih dalam karena peserta tes harus tampil dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diberikan. Yang ketiga, portfolio assessment, yaitu penilaian kerja yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas selama pembelajaran. Yang keempat, project assessment, yaitu penilaian proyek ini berupa tugas yang diberikan dan harus diselesaikan dalam satu waktu tertentu. Yang kelima, product assessment, merupakan penilaian terhadap produk keterampilan yang dibuat oleh siswa atau peserta tes. Yang keenam, self assessment, merupakan penilaian yang dilakukan oleh siswa dan guru secara khusus. Demikian penjelasan saya tentang asesmen pembelajaran PAK. Sekian dan terima kasih. Shalom.